Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rosmian, saya berasal dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan mempresentasikan resume daripada materi perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi dan birokrasi. Poin yang saya akan jelaskan pertama yaitu pengertian daripada organisasi, kedua pengembangan organisasi, dan ketiga birokrasi serta fungsi daripada birokrasi. Baiklah, organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial, sebab organisasi mencakup orang dan dengan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja. Hasil yang menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial, yaitu sebab di dalamnya terdapat sejumlah sumber daya, manusia dan material, yang dimana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Organisasi juga merupakan perpaduan kerjasama yang di dalamnya terdapat sumber daya fisik dan manusia. Selain itu di dalamnya juga memiliki tujuan yang sudah memiliki visi dan misi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan daripada organisasi. 2. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah aplikasi teknik-teknik ilmu perilaku untuk memperbaiki efektivitas organisasi melalui kemampuannya dalam mengakomodasi perubahan lingkungan, memperbaiki kekompakan internal, dan meningkatkan kapabilitas pemecahan masalah. Pengembangan organisasi memperbaiki hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut ahli daripada Warren G. Dennis, pengembangan organisasi adalah suatu usaha berencana meliputi organisasi keseluruhan. Proses pengembangan organisasi mengidentifikasi area operasi daripada di mana perubahan dibutuhkan dalam pengembangan organisasi. Tanpa adanya pengembangan organisasi, sebuah bagian daripada manajemen perubahan tidak akan berhasil, atau waktu yang sulit akan mendapatkan manajemen perubahan yang efektif menjadi terkendala. Tujuan utama pengembangan organisasi adalah manajemen perubahan terencana, meningkatkan motivasi staf dan partisipasi, menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan organisasi, membangun budaya kerja di mana terdapat perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Keuntungan dari pengembangan organisasi untuk membantu sebuah organisasi adalah memiliki motivasi menyediakan produk dan layanan berkualitas, meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya dan pemborosan terhadap sumber daya, mempromosikan inovasi dan fleksibilitas, mencapai kepuasan dan loyalitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi membangun sebuah organisasi yang berkelanjutan. Birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Di dalam konsep sosial, birokrasi digunakan untuk menggambarkan peraturan atau pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang telah dipilih. Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan atau sebuah kontrol daripada kekuasaan yang sepenuhnya di tangan pejabat yang memiliki kekuasaan dalam merenggut kebebasan dari rakyat kebanyakan. Tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Karena bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus pula diselesaikan oleh banyak orang.
sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas daripada birokrasi. Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang mana didasari oleh teori dan aturan yang berlaku, serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah instansi atau lembaga pemerintah. Dan pemerintah atau perusahaan serta organisasi nirlaba semuanya juga bisa dikatakan birokrasi. Organisasi birokrasi memiliki hierarki dan lapisan wewenang yang jelas dan diatur oleh aturan formal. Birokrasi umumnya besar dan kompleks, dan setiap peran di dalamnya memiliki tanggung jawab serta proses yang jelas untuk diikuti. Contoh daripada salah satu organisasi birokrasi adalah pemerintah pusat. Keempat, fungsi birokrasi. Dalam Mikhail Geroskin menyebutkan 4 fungsi birokrasi, yakni pertama adalah fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan meliputi administrasi pelayanan, pengaturan perizinan, dan pengumpulan informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa sebuah organisasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta undang-undang tersebut berdasarkan oleh eksekutif. 2. Pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani atau kelompok khusus daripada Badan dan Geofisika atau BMG Indonesia, yang dimana ini merupakan contoh yang bagus dalam tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan atau dapat menginfokan untuk kepada masyarakat untuk mengungsikan dirinya ketika terjadi kemungkinan bencana alam. Dan terdapat beberapa lainnya, yaitu Jawatan Pos dan Telekomunikasi yang juga melakukan fungsi public service seperti itu. 3. Fungsi pengaturan. Pengaturan digunakan biasanya untuk mengamankan atau menjalankan yang dilakukan oleh badan dalam mengambil keputusan atas dasar individu ataupun keputusan banyak orang. Fungsi pengumpulan, yaitu informasi yang dibutuhkan. Terdapat 2 tujuan pokok. Yang pertama, apakah kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi fakta. Oleh sebab itu, badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data dengan 2 hal tersebut. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih.